Para pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di saat ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan berita firman Tuhan yang terambil dalam kitab Keluaran 15 ayat yang ke-22 sampai 27. Namun mendahuluinya, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di Kau melalui Putra-Mu Yesus Kristus Sang Firman hidup. Di saat ini kami akan membaca sedikit dari berita firman-Mu. Kiranya Kau mau curahkan roh-Mu bagi kami semua, agar firman yang kami baca ini kami dapat mengerti, memahami, dan terutama kami dapat melakukannya dalam keseharian kami. Dan hanya ke dalam tangan kasih Bapa kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai 27 di bawah perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, miris memang kondisi yang sedang kita semua alami saat ini. Semuanya dilakukan dari rumah saja. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berkarya dari rumah, dan beribadah pun dari rumah saja. Kalaupun keluar, physical distance menjadi kewajiban kita. Ini benar-benar merupakan sebuah hal yang tak biasa bagi kehidupan kita yang selama ini terbiasa dengan social relation without distance. Hal yang serupa juga terjadi kepada bangsa Israel ketika Musa menuntun mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada leluhur mereka. Mereka diperhadapkan dengan sebuah kondisi yang benar-benar baru, yaitu kondisi kebebasan dari perbudakan di tanah Mesir. Akan tetapi menuju ke tanah perjanjian tersebut, bangsa ini mengalami pergulatan iman yang tak biasa. Namun, di tengah-tengah pergulatan iman yang mereka hadapi, mereka justru berseru-seru bagi Musa pemimpin mereka. Ini pertanda bahwa bangsa ini tidaklah siap menghadapi sebuah dimensi baru yang Tuhan janjikan. Namun, di tengah-tengah pencobaan yang mereka alami ketika
mereka menuju ke tanah Kanaan, Tuhan tetap menyatakan mujizatnya bagi bangsa tersebut. Ini menandakan bahwa Tuhan itu ia menjamin kehidupan bangsa pilihannya. Ketika bangsa tersebut tiba di Mara, setelah mereka melakukan perjalanan 3 hari lamanya dari Laut Teberau tanpa makan dan minum, mereka mendapati sebuah mata air. Mereka semua bergegas-gegas ingin meminum air tersebut. Akan tetapi ketika diminum, airnya rasa pahit. Menarik di sini pada ayat yang ke-25 dikatakan bahwa Tuhan mencobai mereka. Ini pertanda bahwa air ini sebenarnya tidaklah pahit. Namun kepahitan dari air ini diizinkan Tuhan terjadi untuk mencobai bangsa pilihan. Sehingga ketahuilah pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, bahwa segala kepahitan yang terjadi dalam bentuk kehilangan orang-orang yang kita kasihi membuat manusia, terutama kaum muda-mudi, terkadang berusaha mencari kemanisan dunia dengan melakukan hedonisme. Ada juga kehilangan relasi yang merupakan bagian dari kepahitan yang terjadi dalam kehidupan ini, membuat kita sering mempertanyakan eksistensi dari Tuhan kita. Kedua hal ini berarti bahwa mulai ada keraguan-raguan dalam diri para pemuda ketika mereka mulai mempertanyakan Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi marilah pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, selaku umatnya hendaklah kita menyadari bahwa semua kepahitan yang terjadi dalam kehidupan ini tidak pernah terlepas dari kendali Tuhan. Dan ini hanya merupakan sebuah batu loncatan untuk kita sampai pada sebuah dimensi baru yang Tuhan janjikan. Memang janji Tuhan itu masih menjadi misteri, tetapi ya dan amin, janji tersebut merupakan janji berkat bagi kehidupan kita. Dimensi yang Tuhan janjikan itu merupakan agenda dari Tuhan. Maka percayalah bahwa apapun yang Allah agendakan, apapun yang Tuhan agendakan itu merupakan hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Namun ingatlah, jangan pernah bermimpi memperoleh kegenapan janji dari Tuhan apabila dalam kehidupan ini ketika kita diperhadapkan dengan pengujian dari Tuhan, pesimis dirasakan dan pelarian coba-coba dilakukan. Karena satu hal yang pasti, sampai kapanpun dan kemanapun kita berlari, akan tiba harinya bagi kita untuk mendapat ujian dari Tuhan. Sadarlah pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, ketika kita menghadapi ujian-ujian formal lainnya, kita berusaha mempersiapkan diri kita sebaik dan sematang mungkin untuk ada dalam ujian tersebut. Maka marilah untuk kita menghadapi ujian dari Tuhan, hendaklah kita juga mempersiapkan diri kita sebaik dan sematang mungkin untuk menghadapi ujian dari Tuhan. Memang ujian dari Tuhan tidak semudah ujian-ujian formal lainnya selama ini kita lalui. Tetapi marilah kita mempersiapkan diri sebaik dan sematang-matang mungkin untuk menghadapi ujian dari Tuhan. Untuk itu pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan, persiapkanlah dirimu dengan sebaik-baiknya dan sematang-matang mungkin dengan perlengkapan rohani, dengan cara mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini, serta menjauhi apa yang menjadi larangan-larangannya.
Tuhan akan tetap membawa kita pada dimensi yang telah Ia janjikan ketika kita siap menghadapi ujian-ujian yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita dan kita dipersiapkan untuk menghadapi ujian-ujian dari Tuhan.